Saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan renungan dari kemarin. Kemarin kita merenungkan Lukas yang mengucapkan kata Yesus waktu dia dalam perjalanan menuju Yerusalem. Hari ini kita merenungkan ajaran yang sama melalui Matius, yaitu panggilan yang menuntut suatu kebebasan, kemerdekaan total, lepas, bebas dari semua ikatan lain. Maka saya akan lebih berpusat renungannya pada bacaan pertama dan Mazmur. Memang dalam kata pengantar, antifon pembukaan, dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang kesabarannya dan berlimpah kasih setianya, tetapi ada batas. Dan Nabi Amos mengucapkan batas itu. Pada zaman itu bisa jadi orang yang dari Palestina, dari negara Yahudi, hidup sedikit aman, sehingga timbullah semacam ekonomi yang, katakan untuk ambil istilah modern, neokapitalis, yaitu di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin diinjak. Ya, kita tahu inilah yang kita alami sekarang juga, apalagi dengan krisis yang disebabkan oleh corona dan juga oleh perang Ukraina dengan Rusia. Maka Amos berkata kepada orang-orang yang kaya itu, bagaimana kamu berani bicara kepada Allah, berdoa kepada Allah, padahal kamu menginjak orang-orang miskin. Tidak perbuatan jahat dari Israel. Kamu menjual orang benar untuk mendapat uang. Kamu membuat orang miskin diinjak-injak, kepala orang lemah diinjak ke dalam debu, dan seterusnya. Begitu juga dalam Mazmur, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesimpangkan firmanku. Kamu melihat pencuri, berkawan dengan dia. Kamu bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan seterusnya. Inilah yang perlu kita renungkan. Kita umat Katolik, apakah kita benar di pihak orang miskin atau menjadi orang kaya yang menginjak yang miskin? Saya tidak mau jawab ya atau tidak. Saya serahkan kepada masing-masing memeriksa. Tentunya pada zaman Vincentius, orang kaya, yaitu bangsawan yang paling tinggi, yang punya banyak uang, menolong. Dan kalau kita melihat kadang-kadang dengan melampaui kemampuan mereka, contohnya dengan anak-anak yang dibuang dan dikumpulkan untuk dipelihara oleh putri-putri kasih, harus banyak uang untuk anak itu, untuk mama yang akan menyusui anak itu, dan seterusnya. Akhirnya ada justru nyonya-nyonya Caritas, orang-orang bangsawan itu yang berkata, kami tidak mampu,
Dan ketika Vincentius berkata, ayo lihat, sekarang jadilah hakim terhadap anak-anak itu. Kalau tidak keluarkan yang secukupnya, mereka akan mati. Maukah mereka hidup atau tidak? Dan Nyonya-Nyonya Caritas menemukan, walaupun mereka sendiri dalam krisis ekonomi karena perang, karena ada pelbagai kesulitan dalam kerajaan Prancis waktu itu. Inilah yang mau saya singgung. Apakah kita memikirkan nasib dari orang miskin? Dengarlah kata Amos. Dengarlah apa yang dia katakan, dan janganlah cepat pikir, ya bukan urusanku. Santo Vincentius, Louis de Marillac tidak akan bisa buat apapun kalau justru orang-orang yang beruang, yang mempunyai keadaan ekonomi yang besar, tidak mau ikut. Masa kini saya tahu bahwa banyak orang kaya menolong. Justru bukan saya sedang menuduh, tetapi mau berkata sama juga masa sekarang. Saya dengar itu di Indonesia, di Jawa. Saya baca hal yang sama untuk di Vietnam, di tempat lain di mana orang makin menderita karena krisis ekonomi, tetapi tetap ada yang mau tolong. Maka ucapan dari Amos itu sangat perlu kita renungkan lagi dan pikir, ayo aku juga mau tolong. Dan dengan demikian, yang dikatakan oleh Yesus tadi, bahwa dia sendiri tidak mempunyai batu untuk meletakkan kepalanya, yaitu yang sangat miskin. Yesus juga mengundang kita untuk mendengar panggilannya, untuk mau seperti zamannya, seperti zaman Vincentius, seperti sekarang, menjadi tangan untuk bukan menginjak orang miskin, bukan merampas mereka dan menjual mereka. Yang sekarang soal eksploitasi manusia yang miskin masih banyak. Saya alami di berbagai tempat, di mana justru dari pulau yang miskin pindah ke pulau lain atau ke luar negeri dan menjadi orang yang diperas, diinjak. Hal itu perlu kita renungkan, dan jangan pikir, ya ini bukan urusanku, ini bukan soalku, bukan dosaku, tetapi apakah aku benar kerja untuk membawa kesejahteraan, damai, karena aku punya. Aku diutus untuk itu, dipanggil untuk itu. Maka marilah kita dengan renungan dari hari ini, Amos, Matius, Mazmur, mengubah pikiran kita atau menambah cara kita untuk menolong dan mencintai orang yang dalam kesulitan. Allah Bapa yang Maha Murah, sabdamu menerangi langkah kami. Semoga hati kami senantiasa berkobar mewartakan sabdamu dalam langkah laku hidup kami, bukan omong. Sehingga semakin banyak orang ditolong dan diselamatkan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.